Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Rena. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita dapat bertemu dan belajar kembali di sekolah kita. Oke, pembelajaran tematik kita hari ini sudah masuk ke tema 9, kayanya negeriku, subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Nah, sebelum kita mau mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, kita sekarang masuk pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Nah, muatan pembelajarannya yang pertama ada SPDP, yaitu KD 3.2, mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. Yang kedua ada IPS KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Yang ketiga ada Bahasa Indonesia KD 3.3, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Dan yang terakhir ada PKN KD 3.2, mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan, yang pertama, kalian dapat menyanyikan lagu sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Yang ketiga, kalian dapat menyusun pertanyaan wawancara berdasarkan teks berita. Dan yang terakhir, kalian dapat menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran 5, yaitu muatan SPDP, menyanyikan lagu sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada. Tempo merupakan cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan, sedangkan nada adalah bunyi yang teratur saat dinyanyikan. Saat bernyanyi, kita juga dapat melengkapinya dengan musik ritmis. Musik ritmis terbentuk dari berbagai bunyi alat musik ritmis atau tak bernada. Bunyi-bunyiannya tersebut bersatu menjadi sebuah irama. Baik, masih di pembelajaran kelima, sekarang muatan IPS, yaitu mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Nah, di sini ada sebuah gambar yaitu para nelayan sedang menangkap ikan-ikannya. Nah, perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi atau letak tempat tinggalnya merupakan karakteristik antar ruang. Misalnya, masyarakat yang tinggal di sekitar pantai biasanya berprofesi sebagai nelayan, petani kelapa, atau penjaga pantai. Oke, sekarang masuk ke pembelajaran 6, yaitu muatan bahasa Indonesia, menyusun pertanyaan wawancara berdasarkan teks berita. Nah, salah satu langkah untuk melakukan wawancara adalah mempersiapkan pertanyaan untuk narasumber. Untuk membantumu menentukan narasumber dan pertanyaan yang tepat, kamu dapat membaca suatu teks berita yang sesuai dengan topik wawancara. Nah, ini ada sebuah hewan namanya hewan bekantan. Di situ coba kalian baca di buku pena kalian 4D, halaman 104 sampai 105. Ayo bacalah tentang teks
konservasi bekantan di Indonesia. Nah, setelah kalian selesai membaca teks tentang konservasi bekantan di Indonesia, nah kalian kerjakan halaman 106 nomor 3 saja. Di situ ada sebuah peta pikiran tentang teks konservasi bekantan di Indonesia. Nah, kalian tulis nih ciri-ciri bekantannya seperti apa, terus cara makannya seperti apa, penyebab kelangkaan hewannya, dan lokasi pemeliharaannya. Oke, boleh langsung dikerjakan di buku pena atau di buku tulis. Terima kasih, dan tulisannya harus yang rapih dan jelas. Masih di pembelajaran ke-6 yaitu muatan PKN, menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, coba perhatikan hak dan kewajiban di beberapa lingkungan alam berikut. Yang pertama ada di lingkungan hutan. Nah, haknya apa nih yang harus kita dapatkan? Yaitu mendapatkan udara segar, menikmati keindahan hutan, memanfaatkan kayu pohon sesuai aturan, dan memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Nah, sebelum kita mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajibannya dulu. Apa aja? Yang pertama, melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Yaitu penanaman pohon kembali. Lalu tidak menebang pohon secara berlebihan atau tebang pilih tanaman. Dan tidak membuka lahan tambang secara berlebihan. Nah, itulah hak dan kewajiban di lingkungan hutan. Selanjutnya, hak dan kewajiban di daerah sungai. Nah, hak apa saja yang akan kita dapatkan? Yang pertama, menggunakan air untuk keperluan mandi dan mencuci. Yang kedua, memanfaatkan aliran sungai untuk transportasi. Yang ketiga, memanfaatkan air untuk pengairan sawah. Dan yang keempat, memanfaatkan aliran air sebagai pembangkit energi listrik. Nah, sebelum kita mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, yaitu yang pertama, mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai. Yang kedua, menanam tumbuhan di sepanjang sungai. Yang ketiga, tidak mendirikan bangunan di sepanjang tepi sungai. Dan yang terakhir, tidak membuang limbah dan sampah ke sungai. Nah, itulah beberapa hak dan kewajiban di lingkungan sungai. Nah, untuk tugasnya ada di buku pena 4D halaman 108. Ayo berlatih nomor 1 sampai nomor 4. Kalian tulis hak dan kewajiban sesuai dengan perintahnya atau sesuai dengan judulnya. Boleh langsung dikerjakan di buku pena atau di buku tulis. Tulisan yang rapih dan jelas. Alhamdulillah, pembelajaran tematik kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.